Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Kristia Manorek dengan NIM 18704101, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Manado dengan mata kuliah Metode Riset Epidemiologi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penyakit. Segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar epidemiologi yang memberi gambaran tentang hubungan antara tiga faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Segitiga epidemiologi merupakan interaksi antara host atau pejamu, misalnya keturunan, umur, daya tahan, seks, ras, status perkawinan, pekerjaan, dan sosial ekonomi. Berikut adalah agen atau penyebab, benda biotis dan abiotis. Selanjutnya environment atau lingkungan, lingkungan fisik atau non-fisik, sosial dan budaya. Keadaan di mana masyarakat dikatakan ada masalah kesehatan jika terjadi ketidakseimbangan antara host, agen, dan environment. Pada saat terjadi ketidakseimbangan antara host, agen, dan environment, akan menimbulkan penyakit pada individu atau masalah kesehatan di masyarakat. Selanjutnya, ukuran frekuensi penyakit. Yang pertama yaitu frekuensi penyakit. Perhitungan frekuensi penyakit dimaksudkan untuk menilai keadaan penyakit suatu populasi tertentu. Penggunaan nilai absolut sering menimbulkan kesalahan penilaian, terutama bila membandingkan keadaan penyakit antara dua atau lebih kelompok penduduk atau antara dua waktu tertentu. Yang kedua yaitu rasio dan proporsi. Data yang terkumpul masih merupakan data kasar yang perlu diolah untuk dianalisa dan ditarik kesimpulan. Agar data morbiditas dan mortalitas dapat digunakan untuk membandingkan, maka data absolut diubah menjadi data relatif. Dalam epidemiologi, ukuran yang banyak digunakan dalam menentukan morbiditas dan mortalitas adalah angka, rasio, dan proporsi. Yang ketiga yaitu rate. Nilai rate adalah epidemiologi menunjukkan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk, di mana peristiwa tersebut berlangsung dalam batas waktu tertentu. Dengan demikian, ada tiga unsur utama dalam penentuan nilai rate, yaitu jumlah mereka yang terkena peristiwa, kelompok penduduk di mana peristiwa itu terjadi, serta batas waktu tertentu yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Keempat adalah insidensi. Batasan untuk angka insidensi ialah proporsi kelompok individu yang terdapat dalam penduduk suatu wilayah atau negara yang semula tidak sakit dan menjadi sakit dalam kurun waktu tertentu. Pembilang pada proporsi tersebut adalah kasus baru. Yang kelima adalah prevalensi. Merupakan frekuensi penyakit lama dan baru yang terjangkit di masyarakat suatu tempat, wilayah, negara pada waktu tertentu. Bila prevalensi ditentukan pada suatu saat, misalnya Juli 1993, maka disebut sebagai poin prevalensi rate. Apabila ditentukan selama satu periode waktu tertentu, misalnya 1 Januari 1993 sampai 31 Desember 1993. Yang keenam, manfaat insiden dan prevalensi. Pertama yaitu insiden, dapat menunjukkan keberhasilan program pencegahan penyakit. Banyak digunakan dalam penelitian untuk mencari adanya asosiasi sebab akibat. Mengadakan perbandingan antara berbagai populasi dengan pemaparan yang berbeda untuk mengukur besarnya risiko yang ditimbulkan oleh determinan tertentu. Yang ketujuh ialah incidence risk atau cumulative incidence. Probabilitas dari seorang yang tidak sakit untuk menjadi sakit selama periode waktu tertentu
dengan syarat orang tersebut tidak mati oleh karena penyebab lain. Risiko ini biasanya digunakan untuk mengukur serangan penyakit yang pertama pada orang sehat tersebut. Misalnya insidensi penyakit jantung, mengukur risiko serangan penyakit jantung pertama pada orang yang belum pernah menderita penyakit jantung. Demikian presentasi dengan mata kuliah metode riset epidemiologi, dan terima kasih.